maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, Pak Ketua, interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah saya berikan Tunggu kepada Pak Bapak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Untuk mengingatkan pemerintah dalam hal ini adalah legislatif dan eksekutif. Omnibus Law diciptakan hanya untuk menyengsarakan buruh. Anda bisa mengikuti topik ini di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya masih bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut, kembali. Tadi ada drama juga ketika ambil keputusan dengan kata Beni akan diusir, menikmati dan lain sebagainya. Gimana sih kalau seorang Luhut Panjaitan melihat penutupan paripurna yang ditandai dengan drama-drama seperti itu? Saya tadi nggak tahu ya drama-drama itu ada, tapi overall saya lihat sih baik-baik aja. Ya biasalah kalau demokrasi kan ada pro kontra itu. Biasa ya? Ya. Nah kalau sekarang kemudian demo itu juga kemudian meluas di berbagai tempat dan lain sebagainya. Pemerintah atau melihatnya gimana ini? Ya itu hak demokrasi yang kita hargai, tapi jangan sampai ya merusak. Kalau merusak itu kan jadi anarkis. Kalau anarkis ya harus ditindak. Berarti ini kan kalau dilihat pidatonya Presiden jangan menimbulkan kegaduhan. Ini yang menimbulkan kegaduhan adalah percepatan pengesahan undang-undang Cipta Kerja atau demonya itu sendiri Pak Luhut sebenarnya? Nggak ada yang percepatan kok. Memang itu schedule malah berapa kali ditunda itu dari saya dengar itu. Karena belum ada sepakat ini terus lagi. Kalau saya nggak keliru hampir 2 bulan lebih kali itu ditunda. Ya kalau belum selesai ya? Iya, nggak ada kalau pengen dicepat-cepatin nggak ada. Tapi ya kita pengen tahun ini selesai gitu aja. Oke. Nah kalau sekarang mengantisipasi demo-demo yang terjadi di lapangan baik di lapangan maupun di virtual melalui change.org yang hampir 1,4 juta melakukan petisi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, bagaimana itu mau direspon? Ya sebenarnya dibaca aja dulu baik-baik baru merespon ya. Seperti ini kan sudah dibuat nih, ini ada nih, apa disebut nih, sudah baca undang-undang Omnibus Law, ini faktanya. Banyak informasi beredar tanpa penjelasan yang memadai. Mengenai uang pesangon tetap, mengenai upah regional tetap ada. Tidak ada perubahan sistem upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau hasil. Hak cuti tetap ada. Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya, ini penting. Status karyawan tetap masih ada. Jadi semua yang dirame disebutkan di luar itu, ini ada jawabannya sekarang. Ya. Ada jawabannya. Kalau gini, kalau soal satu isu juga ya, kesepakatan di DPR kemudian mengeluarkan klaster pendidikan. Tetapi kan kemudian ternyata urusan pendidikan masih tetap ada dan ketua komisi di DPR juga mengatakan, loh ini kok masih ada? Itu apa yang terjadi sebetulnya? Mengenai pendidikan. Kenapa? Ya pendidikan kan awalnya disepakati klaster pendidikan dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu kemudian ternyata masih ada juga urusan pendidikan di sana. Dan kemudian itu memicu protes dari Taman Siswa, memicu protes dari PGRI dan kemudian mempersoalkan ini gimana? Kok bisa sudah disepakati tiba-tiba muncul lagi? Oh, jujur saya kurang aware mengenai itu. Nanti saya cek. Oke. Tapi kalau pemerintah sendiri sekarang menyikapi protes-protes publik ini
gimana? Apakah dibiarkan saja protes itu berjalan Ya, atau saya bilang itu hak demokrasi setiap orang untuk melakukan unjuk rasa, tapi ada batas-batasnya juga. Jadi kalau dia anarki, ya itu harus ditindak. Kita harus belajar disiplin. Oke. Ini kan dampaknya besar. Sekarang ini PSBB. Oke. PSBB bikin kegiatan-kegiatan kumpul rame-rame itu kan udah melanggar. Oke. Itu kan bisa ditindak. Oke. Anda tahu nggak akibatnya ini apa? Itu harus kita kencang. Itu akan bisa menimbulkan infected, bisa menimbulkan jumlah infeksi yang naik, bisa menimbulkan kena nanti COVID-19 dan bisa menimbulkan kematian. Oke. Kalau dirimu aja yang mati ya enggak apa-apa yang kau yang seribut. Tapi kalau akibat kamu orang lain yang mati, itu harus dilihat dong. Tapi kan ini kan suara akademisi, suara pemuka agama, apakah juga tidak pantas didengar sebetulnya? Oh, kita dengar, kita siapa bilang nggak dengar? Lah ini hasil ini semua kan dengar semua orang. Dengar semua orang. Iyalah. Meskipun sekarang masih ada penolakan-penolakan. Ya, itu saya kira biasa, tidak ada masalah. Demokrasi itu kan begitu, tidak pernah demokrasi itu bulat. Mesti ada lonjang sana sininya. Tidak pernah, mana ada pernah semua bicara 100% setuju. Tidak pernah lah. Oke. Tadi apakah mungkin akan dibuka ruang-ruang dialog lagi dengan kelompok-kelompok akademisi, kelompok-kelompok serikat buruh untuk mendudukkan persoalan? Bud, Ya, begini Bud, baca dulu, baru dialog. hasilnya baru nanti ngomong. Oke. Jadi kalau belum dibaca hasilnya gimana kita ngomong? Nanti ya kasihan nanti yang merasa diri intelektual itu dia belum baca, dia kayak shadow boxing. Shadow Kayak boxing. tadi yang mengatakan tadi bahwa kita berantas korupsi. Lain membuat tadi sederhana kan berantas korupsi. Benahin birokrasi. Nah, tadi dengan memotong semua ini kan benahin birokrasi. Oke. Lah karena nggak pernah mengatur, ya nggak usah dulu berkomentar lah, lihat baik-baik. Oke. Supaya kredibilitas Anda itu bagus gitu. Oke. Jadi kalau kemudian di partai politik pun kemudian ada yang menolak, apakah juga mereka kemudian ini artinya sudah terlibat membaca sebetulnya kan? Berarti ada masalah juga dalam undang-undang ini. Kalau itu sih kan di politik saya sudah sebutkan tadi, Bud. Nggak akan semua juga orang sepakat bilang tidak ada demokrasi itu bulat. Mungkin dia punya kepentingan yang lain, ya persilahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diputuskan, ya kita harus juga tadi menghormati keputusan itu. Itu adalah proses demokrasi. Tidak ada kekhawatiran kalau demo ini kemudian terus berseri-seri akan mengganggu pertama tadi soal COVID yang akan bisa meningkat dan kemudian investasi pun akan takut gitu? Ya kita harus benahin, kita harus lihatlah dalam beberapa hari ke depan ini. Saya kira dengan ya penjelasan-penjelasan yang diberikan pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi ini, itu saya kira akan banyak orang yang waras lah. Yang waras? Dia yang jernih. Ya dia akan ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah sifatnya memang benci ya apa saja pun dibuat ya dia merasa dia yang benar. Oke. Termasuk juga undangan Presiden Jokowi terhadap 2 pimpinan serikat pekerja ke istana itu juga dalam konteks untuk menyamakan pandangan soal Omnibus Law Cipta Kerja? Ya saya kira begitu. Ya apalagi kurangnya Presiden Republik Indonesia lo ngundang. Kurang ya? Apalagi kurangnya. Apalagi kurangnya. Mungkin kurangnya nggak ditawarin wakil menteri gitu ya? Ya, Bud, kamu gak usah kesana lah. Yang muncul kan kemudian ini bagian dari cara pemerintah untuk menundukkan serikat pekerja dengan menawarkan 2 wakil menteri di tenaga kerja dan menteri koperasi. Tapi jawaban Pak Luhut setelah jeda berikut ini.